kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Terpuji namamu. Hari ini, di sore ini menjelang malam, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami seperti tanah yang subur, tanah yang baik. Tuhan, kami aminkan. Kami bisa menyambut kebenaran firman-Mu. Kami bisa mengerti firman-Mu. Bahkan kami sudah bisa berbuah sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Salam Bapak Ibu. Nama saya tentu sudah tahu ada di undangan ya. Nama saya Pak Rotungan Girsang. Saya pensiun dari Angkatan Laut tahun 2014 yang lalu, saudara. Jadi sudah lama dia pensiun. Begitu pensiun tidak jadi macam-macam, masuk menjadi pelayanan ya, pelayanan. Saudara, pagi tadi saya sudah berbicara di tempat ini ya, renewing of your mind, pembaharuan pikiran. Kemudian di sesi kedua saya sudah berbicara tentang Christ in you, Tuhan ada di dalam kamu. Nah, pada hari ini, sore ini kita akan belajar tentang di manakah surga itu, di manakah rumah Bapa itu. Saudara, di manakah rumah Bapa itu? Di manakah surga itu? Saya beberapa kali juga diskusi sama para teolog, doktor teologi, rektor, ya, tamatan dari Amerika, doktornya, ya kan, dialog. Saya sering bertanya, Pak, menurut Bapak surga ada di mana? Dia uraikan, surga ada di langit ketiga. Di langit ketiga. Oh gitu Pak. Di langit ketiga di mana Pak? Wah, kalau Pak Girsang tanya begitu, ya saya juga nggak tahu. Nah, jelas ya, dia tidak tahu, dia tidak bisa menguraikan, saudara. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, surga ada di mana? Surga ada di mana? Umumnya orang pasti tangannya menuju kemana? Menuju kemana? Ke sini atau ke atas? Ada orang nunjuk ke atas, ya kan? Sekarang begini, seandainya surga ada di atas, seandainya ya surga ada di atas, Bapak Ibu sepakat percaya bahwa bumi ini bulat? Kalau bumi ini bulat, kita ada di Indonesia, kita bilang surga ada di atas. Kemudian orang di Amerika sana bilang ada di atas tapi nunjuknya ke sana gitu. Terus gimana? Gimana surga itu? Kira-kira kita bisa nangkepnya? Ini membingungkan atau bagaimana? Surga ada di mana? Nah, kita ingin tahu. Kemudian ini, ada lagi pertanyaan timbul. Mana duluan ada? Surga atau Tuhan? Mana duluan ada Bapak Ibu? Surga dulu ada atau Tuhan? Kalau Tuhan di dalam surga, apakah surga lebih besar dari Tuhan? Maka ya Bapak Ibu, inilah di dalam dialog pikiran kita bisa terjadi seperti itu, saudara. Nah, hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, mari kita mau buka pikiran kita, buka hati kita, betul-betul let us to take a look. Firman Tuhan katakan apa? It's not from me, ya. Ini tidak dari saya, Bapak Ibu. But it is from the book of the Bible, ya. Dari Alkitab berkata apa? Mari kita sama-sama belajar. Nah, ini memang betul-betul bukan kebetulan saya ada di sini, tapi saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, saya ada di sini. Ya, saudara kalau saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 9, ya, di sana yang dikatakan engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, nanggap ya, yang diselamatkan itu jiwa saudara. Jiwa saudara yang diselamatkan. Dan di ayat 10 dikatakan, inilah tentang keselamatan inilah yang diteliti oleh para nabi. Sampai mereka belum buat nabi-nabi tentang apa? Tentang kasih karunia yang diperuntukkan untuk saudara dan saya. Ya, itu. Jadi ini serius banget, saudaraku. Jadi sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu,
Kalau yang diselamatkan itu jiwa saudara. And then the question is, pertanyaan berikutnya adalah, apakah relasi jiwa yang diselamatkan dengan surga yang lantainya emas? Apa hubungannya? Saya diajar tuh, wah surga itu lantainya emas, bla 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 begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau yang diselamatkan itu jiwa saudara dan saya, apa hubungannya, apa relasinya dengan surga yang lantainya emas? Nah ini kan kita mau teliti ya. That's the question that you should try to answer. Bagaimana saudara menjawab? Saya kalau tanya orang muda, anak-anak muda, pelayan anak-anak muda, Dek, saya mau tanya ini, kalau Tuhan menyelamatkan jiwa saudara, jiwamu yang diselamatkan, apa hubungannya dengan surga yang nanti emas? Anak-anak muda dengan spontan jawab, gak ada hubungannya om. You are right, saya bilang, you are right, that's good. Gak ada hubungannya saudara. Nah sekarang kita mau lihat. Nah kita juga diajar berdoa, ya kan? Diajar berdoa oleh waktu itu murid-muridnya ya, murid-muridnya bertanya, ya cara berdoa bagaimana? Di Matius 6 di sana dijelaskan bahwa dia bilang ini, apa? Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, ya kan? Bla bla bla. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Ini juga dilakukan oleh Musa di Gunung Sinai. Nah dia melihat itu dan disuruh buat, dan terjadilah yang disebut tabernakel. Ya, tabernakel itu adalah gambaran surga itu sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat ayatnya yang betul-betul yang sering kita dengar dan kita pelajari Bapak Ibu. Tadi saya udah katakan dunia ini bulat. Terus kalau surga ada di atas, kita jadi bingung. Kita bilang ke atas. Sekarang orang di Amerika sana nunjuknya ke bawah, ya kan? Betul kan Bapak Ibu? Karena dunia ini bulat kan? Jadi di mana itu surga itu? Gimana? Jadi gini, saya mau mengajak Bapak Ibu, pemahaman kita, pengertian kita is not just kata si A, kata si B, kata si ini, kata buku ini, bahwa surga itu begini. Nah kita mau lihat konteksnya, ayat bilang apa tentang surga. Setuju Bapak Ibu? So Alkitab berkata apa? Nah sekarang mari kita coba buka ayat yang penting banget untuk kita mengerti apa tahapannya ya, tahapannya. Kalau kita coba buka Lukas 2 ayat 49. Nah Lukas 2 49 ini ada sejarahnya, ceritanya. Yesus pada zaman itu, pada waktu itu usianya baru 12 tahun. Nah coba baca sama Bapak Ibu 1, 2, 3 apa? Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di mana? Di rumah Bapakku. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, dia di rumah Bapak itu apa? To do the father's business. Ya, to do the father's business apa? Try to describe, menceritakan tentang kerajaan Allah. Itulah tugas yang dilakukan Yesus. Jadi to do the father's business. Bisnis pekerjaan Bapa itu yang diceritakan kepada para imam. Nah itu tugasnya. Nah sekarang kita buka lagi ayat yang penting lagi. Coba buka Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Ini penting sekali. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Nah, mari kita sama-sama baca, ini penting. Dia katakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan pada hari apa? Ketiga, ya. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aneh tak? Baru diejek dia sama orang Yahudi. Apa coba ini? Kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini ejekan loh. Nah baru ayat kuncinya di 21 bilang apa? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Ingat ya, tubuhnya sendiri. Tadi dia bilang apa? Aku ada di rumah Bapakku. Nah baik Bapak Ibu, tadi ayat yang Lukas tadi,
Ngapain kalian cari aku? Aku ada di rumah Bapakku untuk melakukan bisnis Bapakku. Itu di mana? Di dalam bait suci Allah. Dia katakan bait suci Allah itu adalah rumah Bapakku. Nangkep ya Bapak Ibu? Karena roh Allah ada di ruang maha suci. Nangkep ya? Jadi sorga bagi pemahaman Yahudi adalah ruang maha suci. Disitulah orang mewakili para imam itu ketemu dengan Tuhan. Ada di situ saudara. Ada di ruang maha suci itu. Jadi sorga itu adalah dalam perspektif bangsa Yahudi sesuai dengan kebenaran firman adalah bait suci Allah. Dan ingat Yesus berkata, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga kubangkitkan bait suci yang baru. Bait suci yang baru. Orang pada bingung. Yang dimaksudkan adalah apa? Di tubuhnya sendiri yang bangkit pada hari ketiga. Nah, kita bicara lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita masuk lebih dalam. Ya. Kemudian sekarang kita lihat, ini ayat sering kali dibaca. Coba kalau buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayat ini sangat populer, Bapak Ibu tahu banget. Ini kalau ada duka, sedang ada penghiburan, ini ayat ini sering dibaca. Mari sama-sama kita baca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ apa? Untuk menyediakan tempat. Stop di sini dulu, stop di dua dulu. Nah, pahami Bapak Ibu. Baca yang pertama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Titik. Ingat, titik yang nggak ada koma, yang titik. Jadi Bapak, di rumah Bapakku tuh banyak tempat tinggal. Titik. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, pergi ke situ kemana? Kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke rumah Bapak, di mana? Surga di mana? Kemana? Try to understand. Nah, aku pergi ke situ kemana? Untuk menyediakan tempat bagimu. Ya kan? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 ya, next. Langsung ayat 3 ya. Biar nyambung. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya kan? Dan telah menyediakan tempat bagimu, apa dia? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku ada, engkau berada. Nah, pertanyaan saya adalah, pergi ke situ itu kemana Bapak Ibu? Enggak, ngomong aja nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak ada ujiannya, nggak ada nilainya, nggak apa-apa kok, nggak ada salah atau benar. Kira-kira mana sih pergi ke situ itu? Kemana? Rumah Bapak. Ke rumah Bapak di mana Pak? Surga. Surga di mana? Kemana? Kemana itu? Banyak orang bilang, ya ke surga, ke atas. Karena Yesus terangkat naik ke atas, betul nggak? Betul kan? Betul nggak? Orang berkata, Yesus naik ke atas. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai, dia turun menjemput kita, betul nggak? Itulah pengajaran yang saya terima puluhan tahun yang lalu. But today, hari ini, sore ini kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang bro, tolong dibukakan Yohanes 14 ayat 3-nya dalam bahasa Inggris. So you will be understand. Ya, understand banget. Coba baca Yohanes 14 ayat 3 dalam bahasa Inggris. Try to understand ayat ini dengan baik, karena terjemahan dalam bahasa Indonesia kurang pas, membingungkan. So mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. And if I go and prepare place for you, I will come again. And apa? Receive you apa? Unto myself,
that where I am, they may be also. Apa itu artinya? Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan apa? Menerimamu masuk ke dalam diriku yang bangkit pada hari ketiga. You can get that, understand that? Jadi pergi ke situ kemana? Nah, mari kita buka ayatnya. Bro, tolong buka bro. Yohanes 8 ayat 21-22. Supaya kita ngerti ke situ itu kemana. Supaya hari ini everyone will be clear. Gak lagi, saya dulu pernah lama gak ngerti saudara. But now on, I would like Anda semua mengerti bersama saya. So tolong bukakan Yohanes 8 ayat 21-22. Supaya kita nangkap ini apa itu pergi ke situ. Ayo, let us read it. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, apapun yang kita dilakukan akan mencari aku Ya, lanjut. Ya, kamu ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Tapi terus apa? Ayat 22 penting. Kata kuncinya ada di sini. Apa dia? Maka kata orang-orang Yahudi itu, apa dia bilang? Apakah ia mau bunuh diri, saudaraku? Apakah ia mau bunuh diri? Karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. So pergi ke situ ngapain? Mau apa? Pergi ke situ mau mati. Nah kayak Bapak Ibu. Jadi pergi ke situ is not pergi ke surga. Bukan pergi ke rumah Bapak, bukan. Tapi mau apa? Mau bunuh diri menurut perspektif bangsa Yahudi. You get it? You get it? Ya dapat ya Bapak Ibu? Nangkap ya Bapak Ibu? And then dipertegas lagi, ditambahin lagi. Coba Yohanes 13 sebelum 14. Yohanes 13. Please dimulai dari ayat 36. So kita buka hati, buka pikiran supaya Bapak Ibu grab the true, yang kebenaran benar-benar benar. Yohanes 13 dimulai ayat 36 sampai 38. Supaya kita ngerti apa maknanya. Nah, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya kan? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Ya terus, sekarang, tetap kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, ayat berikutnya 37 ini penting. Dia bilang apa? Kata Petrus apa? Tuhan, apa? Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan apa? Memberikan nyawaku bagimu. Hebat kan? Mau pasang badan. Terus ayat 38 bilang apa? Lucu ini ayat 38. Ayat 38 ini. Nah, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayat berpokok engkau telah menyangkal aku berapa kali? Bayangkan, jadi pergi ke situ, itu the main point. Kemana? It's not ke surga Bapak Ibu. Itu ke kayu salib. So, pergi ke situ bukan pergi ke surga, tetapi pergi ke kayu salib untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tanpa salib, kita tidak masuk ke rumah Bapa yang tempatnya banyak. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada karya salib Kristus, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi apa? Akulah jalan. Apa itu jalannya? Salib. So without salib, tanpa salib Kristus, saudara dan saya, umat manusia, tidak rumah Bapa yang tempatnya banyak sesuai dengan Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, titik. Kalau tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ menyediakan
menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke kayu salib. Itulah proses aku menyediakan tempat bagimu. Kenapa? Karena disitulah darah Kristus tercurahkan untuk menguduskan saudara, untuk membuat saudara menjadi manusia baru yang kudus di dalam Dia. Nah, kalian Bapak Ibu, ini waktu saya ngerti ini, wow, saya senang banget Bapak Ibu. So ini satu rahasia besar. So surga ada di mana? I will receive you. Aku datang kembali and receive you to myself. So myself it mean that rumah Bapa itu. Halo ya, bait suci yang bangkit pada hari ketiga. I receive you to myself. It's not, ini bukan kata saya. Ini adalah Alkitab yang berkata. Alkitab di sini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Tapi sekarang baru tahu masalahnya ya kan? Ini sudah ribuan tahun ini Alkitab sudah ada. Tapi masalahnya kita baru tahu, saudara. So saudara, ini penting sekali kita menangkap kebenaran supaya hidup Bapak Ibu itu happiness. Surga ada di mana? Bait suci Allah itu adalah surga. Rombak bait suci itu pada hari ketiga aku bangkitkan yang baru. Waktu aku bangkit, ya, bangkit, aku terima. Waktu aku datang kembali, aku menerimamu masuk ke dalam diriku, masuk ke dalam Kristus Yesus. Nah, so Kristus Yesus yang mana Bapak Ibu? Bukan Kristus Yesus yang terlihat dengan kasat mata. No. Kristus Yesus itu adalah Allah Tuhan yang roh. Tadi kita udah kupas sebelumnya bahwa Kristus bangkit, dibunuh dalam keadaan manusia, bangkit dalam roh. Dan Kristus itulah yang disebut roh yang menghidupkan. Jadi waktu kita bersatu dengan Dia, kita sudah bersama Dia di surganya. Mau tahu lebih dalam? Let's ya. Ingat kencangkan dikit pinggang. Kita lihat yang lebih dalam lagi ya. Nah sekarang coba kita buka Efesus 2 ayat 4 sampai 6 supaya memperkuat apa yang kita bicarakan. Tuh ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, lanjut, telah Bapak Ibu bukan akan ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Stop dulu bro, biarin dulu. Saudara telah mati. Bukan meninggal dunia ya, telah mati. Telah mati artinya pernah terputus relasinya dengan Tuhan. Telah mati artinya telah pernah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak nyambung sama Tuhan. Itu bangsa Yahudi waktu itu begitu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, relasinya terputus dengan Tuhan. Itulah mati. Mati bukan meninggal dunia. Mati dan meninggal dunia dua hal yang berbeda. Tapi bahasa Indonesia sama. Tapi dalam perspektif Alkitab itu berbeda. Mati artinya tidak punya relasi, kehilangan kemuliaan Allah. Maka Kristus harus mati di kayu salib untuk mendamaikan umatnya dengan dirinya. Kita menjadi hidup. Nah ini kita menjadi hidup. Telah menghidupkan. Jadi saudara jangan bilang saudara belum hidup. Saudara tidak akan pernah mati lagi. Tapi meninggal dunia pasti. Ya Bapak Ibu beda ya, tangkap ya. Saudara nggak pernah mati, artinya tidak pernah terputus lagi dengan Tuhan. Saudara ada di dalam Dia. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh apa? Kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu dia apa? Diselamatkan. Ayat berikutnya ini the most important ini. Nah, dan sama-sama baca Bapak Ibu. Dan di dalam Ia apa? Telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat apa? Bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Apakah saudara merasakan bahwa saudara ada di surga sama Dia? Kalau nggak ngerti pasti bilang, enggak lah, aku masih di sini, dulu di sini kok, masih tinggal di sana, rumah saya ini gitu.
Saudara, jangan lihat badan kita, tapi saudara harus lihat manusia baru kita. You're the new creation. Ya, manusia spiritual kita yang sudah bersatu dengan Dia. Don't think about ini badan kita ini gitu, nggak nyambung kita. Dan kita harus berbicara in the spirit, dalam roh, saudara. Dalam roh. Jadi sekarang bahasa Inggrisnya bro. Efesus 2 ada ayat 6 dalam bahasa Inggrisnya. Wah, ini menarik sekali kalau dalam bahasa Inggrisnya. So, mari ini memperkuat ayat yang tadi Yohanes 14 ayat 3, diperkuat oleh ayat ini in English ya, dalam bahasa Inggris. Coba bantu kita baca. Ini supaya tidak ada dusta di antara kita Bapak Ibu. Ini ayatnya. Setuju ya? Nah, let us read it. Ayat 6 ya bro, ayat 6 langsung. Nah, and had raised us up together and made us sit together in mana? Di mana? In heavenly places, di mana? In Christ Jesus. Ada amin. So, in heavenly places, in Christ Jesus. That's great. Happy? Surga ada di mana? So, surga ada di mana? In Christ Jesus. It's not me to say that, but the book of the Bible say that. It's not me, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Ya, Bapak Ibu understand that? Saya hanya menyampaikan bahwa surga itu ada di dalam Kristus. Tapi kalau Bapak Ibu melihat Kristus dalam wujud manusia yang berjalan di atas air, yang buat mujizat, yes, itu benar pernah ada, but it already happened. It's already, sudah selesai. Kita sekarang melihat Kristus yang telah kembali kepada natur kodrat kealahannya, keilahiannya, yaitu Allah yang roh, Tuhan yang roh. Kita pun telah menjadi manusia roh. Nyambung kan? Bapak Ibu nyambung kan? Very nyambung. Ya, very nyambung. Jadi sangat nyambung Bapak Ibu ya. Penting sekali ini to understand that. Nah, sekarang untuk tahu lagi, ditambah lagi untuk tahu surga ada di mana. Tolong bukakan di sana Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nanti Bapak Ibu bilang surga ada di mana ya. Nah, mari sama-sama baca 1 2 3. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, lanjut. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun lanjut kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini ini Kristus ya. Lanjut, terakhir ini ayatnya. Nah, baca baik-baik. 1 2 3. Iya. Iya, yaitu Kristus. Ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. So, di mana surga? Di dalam siapa? Kristus Yesus. Sekarang happy nggak? Bapak Ibu senang nggak atau kecewa? Hah? Bapak Ibu senang atau kecewa nih mengetahui ini? Senang. Hah? Be happy in your life, saudara. Karena kita ini adalah manusia spiritual. You have to understand. Makanya kalau orang teman-teman full gospel dikatakan salam orang-orang terbahagia di dunia. So kita ini orang terbahagia semua, saudara. Why? Karena kita sudah bersatu dengan Dia. Coba ulang lagi bro, ayat 1 Korintus 6 ayat 17. Supaya kita tahu bahwa kita sudah bersatu enggak sama Dia. Supaya kita nangkep. Mari sama-sama baca 1 2 3. Tetapi yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Satu roh dengan Dia. Saudara, kita tidak terpisahkan lagi dengan Kristus Allah yang roh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, ini dahsyat sekali saudara.
Saya sudah cerita tadi, saya ini pernah ditabrak kereta api, saudara. Mobil kami pernah ditabrak, dibentur ke kami, jedar, terlempar, saudara. Pertanyaannya, apa ada ketakutan? No. Saya lihat kereta api menerjang mobil kita. Cuma saya bilang tidak apa-apa. Waktu bilang tidak apa-apa itu terjang banget, terlempar itu mobil. Dan yang saya saksikan bukan soal mujizat ya, tapi tidak ada ketakutan, tidak ada trauma. Kenapa? Karena Tuhan, kita bersatu dengan Dia. Saya ada di dalam Dia, Dia ada di dalam saya. Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Engkau berdua baik. Di luar aku, di luar Kristus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Ingat, ini kalau saya umpamakan, ini bahtera Nuh. Ini bahtera Nuh. Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera. Di sini semua air bah. Nuh selamat, betul nggak? Jiwanya selamat. Nah, itu sudah berlalu. Bahtera Nuh itu gambaran. The reality is, kenyataan faktanya adalah Kristus. Jadi bahtera ini cuma gambaran, bayangan tentang Kristus. So, saudara dan saya, kita sekarang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saudara selamat, jiwa saudara selamat. Ada amin? Jadi saudara di mana ya? Ada di dalam Kristus itu, saudara. Nah, maka cara pandang saudara melihat Kristus itu Kristus yang bagaimana? Mana luar ada sorga? Tentu sorga itu ada di dalam Tuhan itu sendiri. Di mana ada Tuhan di seluruh sorga. Sedangkan Tuhan ada di mana-mana karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Betul? Sekarang ada di Amerika, ada di Australia, ada di Hong Kong, ada di mana-mana. So mari saudara, saya hanya mengajak begini. Kalau kita berbicara sorga, berbicara rumah Bapa, jangan apa kata orang. Bukan apa kata orang, tapi apa yang Alkitab katakan. Setuju? Ada amin? Kita lihat Alkitab berkata ini. Dulu saya juga kagak ngerti Bapak Ibu. Waktu saya setelah pensiun, saya betul-betul mendalami. Baru saya bisa mengerti. Dulu saya juga nggak mengerti. Waktu saya mengerti ini, hidup saya diubahkan. Benar-benar hidup saya berubah. Pertama adalah happiness, bahagia, and do the best in our life. Memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Nah, coba saudara baca Efesus 2. Efesus 2 deh, tolong. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar apa? Para rasul dan para nabi. Dengan apa? Kristus sebagai apa? Batu penjuru. Ayat berikutnya. Di dalam Dia. Nah, di dalam Dia apa? Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi apa? Bait Allah yang kudus di dalam siapa? Di dalam Kristus. Lanjut lagi, ayat 22. Di dalam Dia, di dalam Kristus kamu juga turut dibangun menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, saudara ini, siapa yang pernah di Yerusalem? Banyak ada ya. Saudara masih lihat ada bait suci di sana? Masih ada? Nggak ada lagi. Bait suci nggak ada. Nah, itulah yang dibaca di kitab Matius 24 ayat 1, 3 dan seterusnya. Khotbah akhir zaman. Terus di bawahnya apa? Bait Allah atau bait suci Allah akan diruntuhkan. Jadi gitu loh Bapak Ibu, kalau baca Alkitab kata akan, jangan bilang oh ini masih akan, berarti belum terjadi. Nah ya, itu banyak terjadi saya lihat. Oh ini kan tadi katanya masih akan, berarti belum. Enggak, itu sudah terjadi Pak. Kata akan karena Yesus berbicara di tahun 30 Masehi. Maka terjadi di tahun 70. Jadi tahun 70 akhir zamannya selesai. Apa itu akhir zaman? Runtuhnya bait suci Allah. Mengakhiri zaman apa? Zaman hukum Taurat. Zaman potong-potong binatang. Tak boleh lagi karena Yesus sudah mati di kayu salib. Karena kita sudah disahkan oleh darah Kristus, bukan darah binatang yang terjadi di bait suci Allah.
Jadi kalau dikatakan akhir zaman bukan dunia kiamat, Bapak Ibu. Bukan dunia kiamat. Akhir zaman adalah akhir dari praktek-praktek ritual hukum Taurat, akhir dari penyembelihan korban binatang. Gak boleh lagi karena Yesus sudah mati di kayu salib. Karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Coba baca Wahyu 3 ayat 12. Kalau paparkan ini kita masih mimpi bilang belum terjadi. Coba Wahyu 3 ayat 12. Bilang apa ayatnya? Mari sama-sama baca. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam apa? Bait suci Allahku. Dan ia apa? Tidak akan keluar lagi dari situ. Dan apa? Namanya apa? Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Lanjut. Nama kota Allahku yaitu apa? Yerusalem baru yang mana? Turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Jadi Yerusalem baru is talk about people, the man of God, manusia yang apa? Percaya, pemenang. Kitalah dijadikan soko guru yang tinggal di bait suci Allah di dalam Kristus itu. Kita tidak pernah keluar lagi dari situ, dan kita sekarang karena kita diciptakan di dalam Kristus, kita telah menjadi manusia roh, maka kita diberi nama yang baru. Namanya apa? Yerusalem baru. Nah inilah coba dijawab oleh Wahyu 21 ayat 2. Coba bro, Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2 meneguhkan. Nah, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan apa? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi saudara dan saya, kita inilah pengantin itu untuk Kristus sebagai sang suami. Ada amin, saudara. Jadi ini semua setelah terjadi dalam kehidupan kita, bukan nanti. Coba ayat 6 yang baca 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah, bukan akan Bapak Ibu, telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada amin saudaraku? Saudara gembira mengerti ayat ini? Memahami, senang? Nggak ada yang kecewa ya? Saya datang, saya bikin saudara tambah cerah, tambah mengerti, dan happiness dalam hidup. And then do the best in your life. Saudara, dalam hidup kita saya mau katakan, kita ini adalah lebih dari pemenang. Kita ini orang kudus, kita ini orang benar. Kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Waktu saudara menghidupi kebenaran ini sebagai orang kudus, orang benar di dalam Kristus ya, di dalam Kristus, maka hidup saudara berubah total. Tapi waktu saudara berkata aku orang berdosa, maka saudara akan jatuh bangun. Kenapa? Karena saudara klaim saudara orang berdosa. But if you say that aku orang benar, aku telah dikuduskan di dalam Dia sekali selama-lamanya, dan aku sekarang menghidupi orang benar itu, aku orang kudus itu, maka terang Kristus mengalir lewat saudara. Tuhan melakukan ya, baik kemauan maupun perbuatan pekerjaan lewat saudara dan saya, sehingga saudara sangat berarti dalam keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, menantu, whatever ya, dimanapun saudara ditugaskan, kemanapun saudara pergi, dan dimanapun berdiri, saudara akan sangat berarti. Ada amin? Ini yang kita mau hidupi saudara. Kalau Kristus turun ke bumi melakukan hal besar, memberikan nyawanya, memberikan darahnya yang kudus, dan Kristus yang sama yang telah menjadi roh itu hidup di dalam saudara. Dia yang melakukannya, sehingga saudara menjadi orang-orang yang sangat berarti. Saudara menjadi sumber inspirasi dimanapun saudara berada. Ada amin? Dan ini yang harus kita hidupi dalam hidup kita, terutama kita menyiapkan anak cucu kita ke depan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang menggugah hati kami, yang memberi pengertian yang dalam, memberi pengenalan akan Engkau. Karena kitab Hosea berkata, umatku binasa manakala tidak mengenal Tuhan. Hari ini kami benar-benar mengenal Engkau Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Kristus yang
Dia ada di mana-mana, ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami percaya Tuhanlah yang melakukannya di dalam setiap kami. Tuhanlah yang terekspresikan melalui baik perkataan kami, baik perbuatan kami, baik kebiasaan kami. Itu menjadi karakter kami dan integritas kami dalam kehidupan. Terpuji namamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah, Tuhan seperti Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Kami aminkan kami semua yang hadir bersama keluarga anak cucu kami, aminkan kami sehat di dalam Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Kau percayakan kami kerjakan. Kami bersepakat mengaminkan di dalam nama Yesus. Semuanya diberkati, berhasil, sempurna. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang hadir sore hari ini sungguh diberkati. Amin. Amin. Seberapa kita yang diberkati, boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih untuk hambanya yang luar biasa. Jangan lupa subscribe ya.